Dana haji yang ada itu investasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ini akan menjadi polemis. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Nah, Hidayat kan anggota DPR dari PKS. Dana itu jangan kemudian dipergunakan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah umat. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Kalau melempar kecurigaan kayak gitu mah, itu fungsi provokator, bukan fungsi seorang anggota parlemen. Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang. Berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Dalam sambutannya, Hidayat Nur Wahid menyinggung isu dana haji yang rencananya akan dipakai oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kalaupun dipakai untuk dana investasi, betul-betul yang terkait langsung dengan manfaatnya bagi umat. Hidayat juga tahu BPKH ini sudah bekerja dengan baik dan terbuka, nggak ada indikasi yang aneh-aneh. Lalu Ridwan itu kalau 1%-nya saja dipakafkan ke yayasan ini, waduh sudah luar biasa, 900 miliar gitu. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menanggapi kicauan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang meminta BPK melakukan audit terhadap dana haji yang dikelola BPKH. Eko Kuntadi lewat cuitannya di Twitter Selasa 8 Juni 2021 justru menilai seharusnya HNW selaku anggota parlemen menjalankan fungsi pengawasan terhadap dana haji itu dengan benar. Yat, ente kan anggota DPR, jalankan fungsi pengawasan dengan benar. Panggil BPKH ke DPR, panggil BPK ke DPR, cerdaskan publik, cuit Eko Kuntadi. Ia pun menilai hal itu tidak dilakukan HNW lantaran sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dana calon jemaah haji tahun 2021 tersebut. Kalau emang benar ada masalah, kenapa nggak dilakukan? Karena ente tahu sebenarnya nggak ada masalah, tuturnya. Dengan mudah bisa memanggil para pejabat BPKH jika ada yang nggak beres pengelolaannya. Ia juga bisa kapan saja memanggil BPK untuk mengkonfirmasi apabila ada masalah. Dana haji yang ada itu investasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ini akan menjadi polemis. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Maka dari itu, Eko Kuntadi meminta HNW agar cukup menjadi anggota parlemen saja dan tidak usah jadi provokator. Cukuplah jadi legislatif, jadi provokator juga, ujar Eko Kuntadi. Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid alias HNW lewat kicauannya di media sosial Twitter miliknya ikut angkat bicara soal polemik dana haji 2021. Menurutnya, tuntutan masyarakat untuk mengaudit dana haji itu sudah semakin luas, kendati sudah ada jaminan dari Menteri Agama dan BPKH bahwa dana tersebut aman. Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas, sekalipun sudah ada jaminan dari Menak dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman, tulis HNW. Oleh karena itu, kata Hidayat, untuk menghilangkan kesan fitnah dan memastikan dana haji tersebut aman, maka sebaiknya BPK turun tangan melakukan audit terhadap dana jamaah tersebut dengan membantu pihak BPKH dan Kemenak. Apalagi isu dananya dipakai pemerintah itu nggak ada. Jadi dalam konteks ini di mata saya soal pengelolaan dana haji ini, Hidayat dan Somad cuma sedang menggoreng persoalan. Dana itu jangan kemudian dipergunakan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah umat. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu.
Untuk hilangkan fitnah dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji dengan dukungan BPKH dan Kemenak, ujarnya. Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan (BPKH) akhirnya belak-belakan terkait polemik dana haji yang dihebohkan banyak pihak. Akun Facebook Mak Lambe Turah ikut kesal dengan polemik tersebut. Selasa 8 Juni 2021, Mak Lambe Turah mencuit agar semua pihak mencermati penjelasan BPKH. Kalau penjelasan dari Mak dirasa kurang kompeten, ya udah, ini Mak hadirkan artikel penjelasan lengkap dari pengawas BPKH, kata akun Mak Lambe Turah. Yang suka bacot silahkan disimak, tapi kira-kira kenapa ya? Kenapa dana haji diaudit BPK Republik Indonesia? Nggak percaya, tapi dapat WTP 4 kali dari BPK Republik Indonesia. Percaya? Jawab sendiri dalam hatimu, imbuhnya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo melobi Raja Salman agar Indonesia mendapatkan kuota haji di 2021 ini. Menyusul keputusan Indonesia yang tak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena pandemi COVID-19. Lagu Ridwan itu kalau 1%-nya saja dipangkafkan ke yayasan ini, waduh, sudah luar biasa, 900 miliar juga. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Untuk diketahui, Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, Abdullah Hamid Padu, menjelaskan terkait pengelolaan dana haji. Menurutnya, dana yang dikelola BPKH tersebut tidak dipakai untuk investasi, namun tak boleh digunakan secara langsung untuk infrastruktur. Dari kunjungan saya ini bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional dan prudent dan semuanya aman. Pengawas BPKH ini menjelaskan, sesuai ketentuan dana haji hanya boleh diinvestasikan pada 4 bidang saja, yakni investasi syariah, perbankan syariah, surat berharga syariah, emas, dan investasi langsung yang berkaitan dengan syariah. Sementara dana haji untuk infrastruktur, Hamid Padu menegaskan hal itu tidak diperbolehkan sesuai aturan. Kalau untuk infrastruktur, langsung sama sekali tidak ada, tegas Abdullah Hamid Padu. Penjelasan terkait dana haji tersebut dijelaskan Hamid Padu dalam perbincangannya dengan Ustadz Das At-Latif yang tayang di kanal YouTube pendakwah tersebut, seperti dilihat pada Senin 7 Juni 2021. Terkait isu soal dana haji dipakai membiayai infrastruktur, Hamid mengatakan kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, namun tidak secara langsung. Adapun hal itu, kata Hamid, kemungkinan lewat pembelian surat berharga, di mana BPK membeli surat berharga syariah dari pemerintah, dan uang dari pembelian surat berharga tersebut dipakai pemerintah untuk membiayai infrastruktur. Mungkin yang berkaitan dengan surat berharga, memang kami beli surat berharga, tapi surat berharga pemerintah kami beli. Nah, uang ini oleh pemerintah dimasukkan APBN dan dipakai untuk membangun infrastruktur. Tapi kan kami nggak ikut campur ke sana. Kami beli produk syariah, yaitu sukuk. Investasi di infrastruktur tidak dibenarkan, hanya boleh di 4 bidang tadi, ungkapnya. Mengutip Hobbs ID, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi sebelumnya mengungkapkan bahwa hingga akhir pekan kemarin dana haji yang terkumpul telah mencapai 150 triliun. Kendati demikian, Muhadjir memastikan nominal tersebut aman, tidak hangus atau digunakan untuk keperluan non-haji seperti infrastruktur. Perlu diketahui bahwa dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai 150 triliun dan dikelola dengan sangat baik. Betul bahwa ada masyarakat yang bertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini disetorkan, kata Muhadjir. Senin 7 Juni 2021 seperti dikutip dari tribunnews.com. Tapi tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman, sambungnya.
Muhajir menilai tudingan yang menyebut dana haji dipakai untuk keperluan lain sama sekali tak beralasan dan cenderung tak masuk akal. Sebab menurutnya BPKH hanya transparan dalam mengelola seluruh dana yang ada. Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian, dan semuanya aman, ujarnya di nukilterkini.id.